Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kelima untuk kelas Matematika Bisnis, kita akan membahas terkait fungsi linier dalam penerapan ekonomi. Penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, pengaruh substitusi terhadap keseimbangan pasar, kemudian keseimbangan pasar harus dua macam barang, ada fungsi biaya dan fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok, dan yang terakhir ada fungsi anggaran. Kemudian, untuk penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi makro itu dibagi menjadi 7, mulai dari fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka pengganda, kemudian pendapatan disposable, kemudian fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah analisis ISLM, di mana penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro dan dalam teori ekonomi makro akan kita bahas di dalam pertemuan kelima dan pertemuan keenam atau pertemuan selanjutnya. Yang akan kita bahas di dalam pertemuan kelima adalah penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro. Pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Berikut bentuk umum fungsi permintaan. Q sama dengan A dikurangi B kali P, dan P sama dengan A per B dikurangi 1 per B dikali Q. Q itu quantity atau jumlah barang yang diminta, dan price atau P itu adalah harga per unitnya. P sama dengan A per B dikurangi 1 per B dikali Q. Di sini tandanya negatif, yang artinya bahwa sesuai dengan hukum permintaan, apabila harga naik, maka jumlah barang yang akan diminta itu mengalami penurunan. Dan sebaliknya, ketika harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana tadi berlawanan, maka tandanya adalah negatif. Kemudian terkait dengan kurva permintaan, garisnya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Q itu kuantitas atau jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A penggal, dan B adalah lereng. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Berikut bentuk umum fungsi penawaran. Q sama dengan min A ditambah B kali P, dan P sama dengan A per B ditambah 1 per B dikali Q. Dalam bentuk umum fungsi penawaran, P sama dengan A per B ditambah 1 per B dikali Q. Tandanya positif, sesuai dengan hukum penawaran bahwa harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan atau berkurang. Kurva penawarannya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Q jumlah barang yang ditawarkan, P harga barang per unitnya, A penggal, dan B itu merupakan lerengnya. Keseimbangan pasar itu apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS. QD itu merupakan jumlah permintaan dan QS itu merupakan jumlah penawaran. Kita lihat di kurvanya ada dua garis yang satu sama lain saling bertemu atau berpotongan menjadi satu titik yang kita sebut sebagai E, equilibrium atau titik keseimbangan. Di sini bisa kita lihat ada PE dan ada QE. PE itu merupakan harga keseimbangan dan QE itu merupakan jumlah keseimbangan. Secara matematik, dan kurva ini menunjukkan adanya kesamaan antara QD sama dengan QS, yakni adanya perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan, PE, dan jumlah keseimbangan atau QE.
Contoh soal 1, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurangi Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Maka keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS. Kita rubah permintaannya. P sama dengan 15 dikurangi Q menjadi Q sama dengan 15 dikurangi P, dan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q menjadi Q sama dengan min 6 ditambah 2P. Maka kita peroleh nilai P-nya adalah 7, kemudian Q-nya adalah 8. Jadi PE-nya atau harga keseimbangannya adalah 7 dan jumlah keseimbangan atau QE adalah 8. Berikut merupakan kurvanya yang kita gambarkan. PE-nya 7 dan QE-nya adalah 8. Dan kita peroleh titik keseimbangan atau equilibrium-nya. Yang kedua adalah pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang, mempengaruhi harga keseimbangan, dan mempengaruhi jumlah keseimbangan. Nah, pengaruh pajak di mana pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang dapat menyebabkan harga jual barang tersebut mengalami kenaikan karena adanya pajak. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual itu menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Jika sebelum pajak persamaan penawaran itu adalah P sama dengan A ditambah B kali Q, maka sesudah pajak menjadi P sama dengan A ditambah T ditambah B dikali dengan Q. Contoh soalnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurangi Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajaknya. Terkait dengan sebelum pajaknya, di mana PE itu 7 dan QE itu adalah 8. Kita melihat perhitungannya di contoh soal pertama. Sekarang kita masuk ke dalam sesudah pajaknya. Penawaran sebelum pajak itu sama dengan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Penawaran setelah pajaknya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3 atau P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Sedangkan untuk persamaan permintaannya itu tetap P sama dengan 15 dikurangi Q atau Q sama dengan 15 dikurangi P. Di dalam persamaan permintaan untuk keseimbangan pasar, QD sama dengan QS. 15 dikurangi P sama dengan min 12 ditambah 2P. Kemudian diperoleh PE sesudah pajak itu sebesar 9 dan QE sesudah pajak itu adalah 6. Jadi kalau sebelum pajak PE-nya adalah 7 dan QE-nya adalah 8, sedangkan sesudah pajak PE-nya itu adalah 9 dan QE-nya itu adalah 6. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, di mana besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, itu adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak dan harga keseimbangan sebelum pajak. Maka TK atau beban yang ditanggung konsumen itu sama dengan harga keseimbangan sesudah pajak dikurangi harga keseimbangan sebelum pajaknya. Di dalam contoh soal kedua tadi yang sudah kita hitung, di mana harga keseimbangan sesudah pajaknya itu adalah 9 dikurangi dengan harga keseimbangan sebelum pajaknya, yaitu 7. Maka diperoleh beban pajak yang ditanggung konsumen itu adalah 2. Berarti dari setiap unit barang yang dibeli oleh konsumen itu menanggung beban pajak sebesar 2. Kedua, beban pajak yang ditanggung oleh produsen itu diperoleh dari selisih antara besarnya pajak per unit barang
dan bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen. Maka rumusnya, TP sama dengan T dikurangi dengan TK. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen itu sama dengan besarnya pajak per unit barang dikurangi dengan pajak yang menjadi tanggungan dari konsumen. Berdasarkan contoh kedua, yang sudah tadi kita kerjakan, bahwa diketahui besarnya pajak per unit barang itu adalah 3, dan terkait dengan pajak menjadi tanggungan konsumen, tadi kita sudah hitung, yaitu sebesar 2. Dan diperoleh TP-nya adalah sama dengan 1. Berarti dari setiap unit barang yang diproduksi dan yang dijual, produsen itu menanggung beban pajak sebesar 1. Yang ketiga adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau dilambangkan sebagai huruf T besar dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak dengan besarnya pajak per unit barang. Maka kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan contoh soal kedua. Tadi sudah didapatkan bahwa jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak itu sebesar 6. Kemudian kita kalikan dengan besarnya pajak per unit barang, itu adalah 3. Maka diperoleh jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 18. Sebelum kita masuk ke dalam pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, ada beberapa catatan tentang persamaan penawaran sesudah pajak. Pertama, apabila unsur pajak ke dalam persamaan penawaran itu berbentuk P sama dengan fungsi Q, di mana sebelum pajak itu P sama dengan A ditambah B kali Q, maka sesudah pajak akan menjadi P sama dengan A ditambah B kali Q ditambah dengan T. Kemudian yang kedua, apabila persamaan penawaran itu berbentuk Q sama dengan fungsi P, misalkan Q sama dengan min A per B ditambah 1 per B dikali P, lalu masukkan unsur pajaknya secara langsung, tanpa harus mengubah terlebih dahulu fungsi penawaran tersebut. Maka Q sama dengan min A per B ditambah 1 per B dikali P yang dikurangi T. Itu kemudian diperolehlah P sama dengan A ditambah B kali Q ditambah T. Tiga, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Jadi bukan ditetapkan secara spesifik, misalkan Rp3 per unit barang, tidak seperti itu. Kalau kita bicara mengenai pajak proporsional, maka pajak besarnya itu ditetapkan sesuai dengan persentase tertentu dari harga jual. Dalam pajak proporsional itu menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajaknya. Kemudian, jika persamaan penawaran semula itu P sama dengan A ditambah B dikali Q, atau Q sama dengan min A per B ditambah 1 per B dikali P, maka dengan dikenakannya pajak proporsional ini sebesar T% dari harga jual, maka tercipta persamaan penawaran baru, di mana P sama dengan A ditambah B dikali Q ditambah T dikali P. T merupakan pajak proporsional dalam bentuk persentase. Kemudian T dikali P itu pindah ruas, maka P dikurangi T dikali P sama dengan A ditambah B dikali Q. Dan diperolehlah P sama dengan min A per 1 dikurangi T ditambah B per 1 dikurangi T dikali Q, atau Q sama dengan min A per B ditambah 1 dikurangi T per B dikali P. Jadi kalau sebelum pajak itu Q sama dengan min A per B ditambah 1 per B dikali P, maka sesudah pajak dikenakan pajak proporsional, maka Q sama dengan min A per B ditambah 1 dikurangi T per B dikali P. Berikut adalah contoh soal untuk pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurangi Q.
Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki. Pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Maka hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak atau sebelum pajak dan sesudah pajaknya. Maka jawabannya kalau sebelum pajak, PE harga keseimbangan itu sama dengan 7, kemudian QE-nya atau jumlah keseimbangannya itu sama dengan 8, di mana penyelesaiannya itu caranya bisa teman-teman lihat di contoh soal 1. Kemudian selanjutnya kita beralih ke setelah pajaknya, persamaan permintaan tetap, P sama dengan 15 dikurangi Q atau Q sama dengan 15 dikurangi P. Penawaran sesudah pajak dengan T itu adalah 25% atau 0,25. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah P sama dengan A ditambah B dikali Q ditambah T dikali P. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 0,25 P. 0,25 P ini kita pindah ruas. P dikurangi 0,25 P diperoleh 0,75 P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Maka diperoleh P sama dengan 4 ditambah 2/3 Q atau Q sama dengan min 6 ditambah 1,5 P. Selanjutnya kita akan mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS. 15 dikurangi P sama dengan min 6 ditambah 1,5 P. P diperoleh nilai 8,4. Setelah kita mengetahui nilai P-nya, kita mencari Q-nya. Q sama dengan 15 dikurangi P, P dirubah menjadi 8,4 dan Q diperoleh 6,6. Jadi, harga keseimbangan sesudah pajak itu adalah 8,4 dan jumlah keseimbangan sesudah pajak itu adalah 6,6. Dan apabila kita mencari besar pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang itu dapat dicari melalui pajak dikali dengan harga keseimbangan sesudah pajak. Tadi pajaknya sudah diketahui di dalam soal adalah 0,25 atau 25% dikalikan 8,4. Dan diperoleh nilai 2,1. Kita lihat di dalam gambarnya atau kurvanya ini bisa kita lihat bahwa ada dua titik equilibrium sebelum pajak dan sesudah pajak. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, maka rumusnya adalah TK sama dengan harga keseimbangan setelah pajak atau sesudah pajak dikurangi dengan harga keseimbangan sebelum pajak. 8,4 dikurangi dengan 7 sama dengan 1,4 atau 67%. Selanjutnya, ketika mencari beban pajak yang ditanggung oleh produsen, maka TP sama dengan pajak dikurangi dengan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. 2,1 dikurangi 1,4 sama dengan 0,7 atau 33%. Dan yang terakhir, ketika kita ingin mencari jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dari perdagangan barang ini, maka caranya adalah T besar itu sama dengan jumlah keseimbangan sesudah pajak atau setelah pajak dikalikan dengan pajaknya. 6,6 dikali dengan 2,1 maka hasilnya adalah 13,86. Yang keempat, kita akan mempelajari terkait dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi ini merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Pengaruh subsidi itu memberikan atas produksi atau penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut itu menjadi rendah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar itu lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa adanya subsidi. Dan jumlah keseimbangan itu pun juga akan menjadi lebih banyak. Dengan subsidi spesifik sebesar S di dalam kurva penawaran, itu akan bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Sekarang kita masuk ke dalam perumusannya. Sebelum adanya subsidi, penawaran itu P sama dengan A ditambah B dikali Q. Sedangkan setelah adanya subsidi, maka penawaran itu menjadi A ditambah B dikali Q dikurangi S atau dalam kurung A dikurangi S ditambah B dikalikan dengan Q.
Berikut kita masuk ke dalam contoh soal untuk pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Fungsi permintaan akan suatu barang itu ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurangi Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Pemerintah ingin memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Kemudian hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi dan sesudah subsidi. Maka kita mulai menghitungnya. Kalau untuk sebelum subsidi atau tanpa subsidi, itu harga keseimbangannya adalah 7 dan jumlah keseimbangannya adalah 8. Cara penyelesaiannya atau perhitungannya bisa kita lihat di dalam contoh soal 1. Kemudian kita masuk nih ke dalam penawaran dengan subsidi. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dikurangi 1,5. 1,5 ini dari pemerintah yang memberikan subsidi sebesar 1,5. P sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q atau Q sama dengan min 3 ditambah 2P. Itu untuk penawaran. Kemudian karena persamaan permintaan tetap, di mana P itu sama dengan 15 dikurangi Q atau Q sama dengan 15 dikurangi P. Selanjutnya kita akan mencari keseimbangan pasar sesudah subsidi. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, QD sama dengan QS, 15 dikurangi P sama dengan min 3 ditambah 2P. P diperoleh nilai sebesar 6, kemudian kita mencari nilai Q-nya. Q sama dengan 15 dikurangi P, P dirubah menjadi 6, maka Q diperoleh 9. Jadi, harga keseimbangan sesudah adanya subsidi itu sebesar 6, dan jumlah keseimbangan sesudah adanya subsidi itu sebesar 9. Dan teman-teman bisa lihat di sini, bisa kita masukkan angka-angkanya di dalam kurva. Ada 2 titik equilibrium tanpa adanya subsidi dan setelah adanya subsidi. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen, subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan jumlah subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Pertama, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu diperoleh dari selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Dalam contoh keempat tadi, kita sudah mengetahui bahwa harga keseimbangan tanpa subsidi itu adalah 7, dan harga keseimbangan dengan subsidi itu adalah 6. 7 dikurangi 6 sama dengan 1, berarti setiap unit barang yang dibeli oleh konsumen secara tidak langsung menerima subsidi sebesar 1 atau 67% dari subsidi per unit barangnya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Dapat kita cari melalui selisih antara besarnya subsidi per unit barang dan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Besarnya subsidi per unit barang itu sudah diketahui di dalam soal, tadi ada 1,5, kemudian dikurangi 1, atau bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen yang sudah kita cari tadi angkanya. 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Berarti setiap unit barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen itu menerima subsidi sebesar 0,5 atau 33% dari subsidi per unit barangnya. Yang terakhir, kita akan mencari jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Itu dapat dihitung melalui mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah disubsidi dengan besarnya subsidi per unit barang. Jadi kita mengalihkan nih di sini nih, jumlah barang yang terjual itu berapa sesudah subsidi dikalikan dengan besarnya subsidi per unit barangnya. 9 dikalikan dengan 1,5 dan diperoleh nilai 13,5. 9 ini merupakan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi atau Q-nya, dan 1,5 ini merupakan besar subsidi yang sudah kita ketahui di dalam soal tadi. Terakhir yang akan kita pelajari di dalam pertemuan kelima itu adalah keseimbangan pasar kasus dengan dua macam barang. Jadi di sini ada dua macam barang, ada barang X, ada barang Y. Ada Q DX, ada Q DY. PX dan juga PY. Ada Q DX itu merupakan jumlah permintaan barang X, ada Q DY jumlah permintaan akan barang Y, kemudian ada PX harga X per unit, dan juga ada PY harga Y per unit.
Selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam contoh soalnya. Selanjutnya untuk contoh soalnya, permintaan akan barang X ditunjukkan oleh persamaan 10 dikurangi 4PX ditambah 2PY, sedangkan penawarannya min 6 ditambah 6PX. Sementara untuk permintaan akan barang Y itu ditunjukkan oleh persamaan 9 dikurangi 3PY ditambah 4PX. Sedangkan penawarannya min 3 ditambah 7PY. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang X dan barang Y. Langkah pertama kita ingin mencari keseimbangan pasar barang X dan keseimbangan pasar barang Y. Keseimbangan pasar barang X itu dari Ki DX sama dengan Ki SX. Diperoleh persamaan 1 yaitu 10PX dikurangi 2PY sama dengan 16. Kemudian yang kedua, kita mencari keseimbangan pasar barang Y. Ki DY sama dengan Ki SY. Diperoleh persamaan kedua, yaitu 4PX dikurangi 10PY sama dengan min 12. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua, kita ingin mencari harga keseimbangan dari barang X dan barang Y, atau PY dan PX-nya. Maka persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2-nya kita kalikan 2,5 dan diperoleh harga keseimbangan barang Y atau PY-nya sebesar 2. Setelah kita mengetahui nilai PY-nya, kita ingin mencari PX-nya, maka bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan kedua, PY-nya kita ganti menjadi 2 dan diperoleh PX sebesar 2. Jadi sampai sini kita sudah mengetahui harga keseimbangan untuk barang X atau PX-nya adalah 2 dan harga keseimbangan untuk barang Y atau PY-nya itu adalah sebesar 2. Selanjutnya kita akan mencari jumlah keseimbangan Ki X dan Ki Y-nya. Nah, teman-teman di sini bisa dicoba sendiri atau dihitung sendiri di rumah masing-masing. Untuk pertemuan kelima, saya rasa cukup sekian. Di pertemuan keenam nanti kita akan melanjutkan kembali terkait dengan hubungan linear dan penerapan ekonominya. Apabila nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui WA Group, bisa melalui WA saya, atau mungkin nanti kita bisa melakukan diskusi secara Meet atau Zoom. Sekian untuk pertemuan kelima kelas matematika bisnis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.